Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai function pada Python. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pendefinisian sebuah function. Function atau biasa disebut fungsi merupakan serangkaian blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu yang akan berjalan ketika dipanggil. Function didefinisikan menggunakan statement def, kemudian diikuti nama function, dan kode blok yang akan dikerjakan. Berikut merupakan function dengan nama salam, dengan tugas menampilkan pesan selamat pagi. Pemanggilan sebuah function cukup menuliskan nama function yang ingin dipanggil. Berikut adalah contohnya. Pada kode program ini, kita mendefinisikan sebuah function dengan nama salam. Kita tuliskan def, kemudian spasi, nama functionnya, kita beri nama salam, kemudian titik 2, kemudian kode program yang ingin dijalankan di dalam function itu. Di sini kita akan menampilkan pesan selamat pagi. Kemudian di luar function, apabila kita ingin memanggil function, kita cukup menuliskan nama function itu. Di sini saya menuliskan salam untuk memanggil function salam. Mari kita coba jalankan kode program ini. Output yang akan dikeluarkan adalah pesan selamat pagi, sesuai dengan kode program yang ada di dalam function salam, yaitu menampilkan pesan selamat pagi. Kita dapat menambahkan satu atau lebih data yang disebut sebagai parameter ke dalam sebuah function. Tuliskan parameter yang ingin ditambahkan di dalam tanda kurung. Kemudian saat memanggil function, tuliskan nilai dari parameter yang disebut argumen yang ingin dimasukkan. Berikut contoh menambahkan parameter nama ke dalam function salam dan memanggil function salam dengan argumen atau nilai apik. Pada kode program ini, kita memiliki sebuah function dengan nama salam. Function ini memiliki parameter nama. Lalu, function ini akan menampilkan pesan selamat pagi, kemudian akan menampilkan nilai yang ditampung oleh parameter nama. Saat pemanggilan function, kita memanggil function salam, kemudian kita menambahkan nilai argumen dengan teks apik. Mari kita coba jalankan. Maka output di sini akan menampilkan pesan selamat pagi apik. Pada saat pemanggilan function ini, parameter nama akan menampung nilai dari argumen apik. Sehingga pada saat pemanggilan kode program ini, maka akan menampilkan nilai yang ditampung oleh parameter nama, yaitu apik. Kita juga dapat melakukan operasi seperti aritmatika pada argumen yang dimasukkan ke dalam sebuah function. Berikut contoh function penjumlahan dua argumen yang dimasukkan. Pada kode program ini, kita memiliki sebuah function dengan nama penjumlahan, di mana function tersebut memiliki parameter yaitu angka 1 dan angka 2. Kode program yang akan dijalankan function adalah melakukan penjumlahan, yaitu variabel hasil sama dengan
angka 1 ditambah angka 2. Kemudian function akan menampilkan hasilnya. Kemudian saat pemanggilan function, kita menuliskan penjumlahan sesuai dengan nama function tersebut. Kemudian kita akan menambahkan argumen dengan nilai 3 dan 4. Di sini kita memiliki dua argumen, yaitu 3 dan 4. Mari kita jalankan. Maka output dari kode program ini adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7, sesuai dengan kode program pada function penjumlahan. Pada saat pemanggilan ini, nilai 3 ini akan ditampung pada parameter angka 1, dan 4 akan ditampung pada parameter angka 2. Di dalam kode program saat pemanggilan, hasil sama dengan angka 1 yaitu 3 ditambah angka 2 yaitu 4. Maka hasilnya ini adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka saat pemanggilan atau penampilan nilainya, di sini angka 1 akan memanggil 3, angka 2 akan memanggil 4, dan hasil akan memanggil 7. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian, kita akan mempelajari parameter function dengan nilai default. Nilai parameter dapat ditentukan secara default pada saat pendefinisian function, sehingga ketika parameter tersebut tidak diberikan argumen pada saat pemanggilan function, maka parameter akan diberikan nilai argumen sesuai dengan nilai default yang telah ditetapkan. Berikut contoh pemberian nilai default pada parameter function penjumlahan. Pada kode program ini, kita memiliki function penjumlahan dan kita memiliki argumen angka 1 dan angka 2. Di sini parameter angka 2 diberikan nilai default 5. Kode program yang akan dijalankan function adalah penjumlahan, yaitu hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2, kemudian akan menampilkan hasilnya. Mari kita coba memanggil function penjumlahan dengan dua parameter. Di sini memanggil function penjumlahan dengan argumen nilai 3 sebagai angka 1 dan 4 sebagai angka 2. Kemudian kita juga akan mencoba memanggil function penjumlahan hanya dengan satu parameter saja, yaitu angka 7. Angka 7 ini akan ditampung oleh angka 1. Dan di sini kita tidak memiliki parameter atau argumen untuk angka 2. Kita coba jalankan kode program ini. Maka output program akan menampilkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Baris ini merupakan output dari pemanggilan function penjumlahan 3 dan 4. Kemudian akan tampil pesan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Output ini merupakan output dari pemanggilan penjumlahan 7. Pada saat pemanggilan fungsi atau function penjumlahan 3 dan 4, di sini kita memiliki angka 1 yaitu 3 dan angka 2 yaitu 4. Sehingga penjumlahan hasilnya adalah 7. Sedangkan saat kita melakukan pemanggilan function penjumlahan dengan parameter atau argumen 7 saja, di sini kita tidak memiliki argumen atau parameter untuk angka 2.
sehingga angka 2 akan diisi default dengan nilai 5, seperti tertera pada pendefinisian function. Oleh karena itu, saat menjalankan kode program di dalamnya, di sini hasil sama dengan angka 1, yaitu 7, ditambah angka 2. Karena angka 2 di sini tidak ada, maka akan diisi default, yaitu 5. Jadi, hasil sama dengan 7 ditambah 5. Hasilnya 12. Maka saat menampilkan pesan di sini, menampilkan pesan angka 1 yaitu 7 dan angka 2 yaitu nilai default 5, kemudian hasilnya 12. Seperti yang tertera pada output. Penulisan parameter dengan nilai default harus berada di urutan paling terakhir pada urutan parameter suatu function. Jika parameter dengan nilai default dituliskan di awal ataupun di tengah, maka akan terjadi error. Pada contoh berikut, function penjumlahan memiliki 3 parameter. Parameter dengan nilai default harus ditulis di akhir, sehingga parameter angka 3 yang akan diberikan nilai defaultnya. Berikut adalah contohnya. Pada kode program ini, kita memiliki function penjumlahan dengan parameter 1 yaitu angka 1, parameter kedua angka 2, dan parameter ketiga adalah angka 3 yang diberikan nilai default 8. Kode program yang akan dijalankan function adalah penjumlahan ketiga angka tersebut, kemudian menampilkan hasilnya. Di sini kita mencoba memanggil function yang pertama dengan 3 parameter argumen. Di sini kita memanggil penjumlahan angka 3, 4, dan 5. Kemudian pada percobaan selanjutnya, kita akan memanggil function penjumlahan dengan 2 parameter saja, yaitu 2 dan 5. Mari kita coba jalankan kode program ini. Maka akan tampil pesan yang pertama adalah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Output ini merupakan hasil dari pemanggilan function dengan 3 parameter yaitu angka 3, 4, dan 5. Di sini, angka 3 akan ditampung angka 1, angka 4 akan ditampung angka 2, dan angka 5 akan ditampung oleh angka 3. Kemudian, saat penjumlahan, angka 1 akan memanggil 3, angka 2 akan memanggil 4, dan angka 5 akan memanggil 5. Maka hasil dari penjumlahan ini adalah 3 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 12. Maka kemudian akan menampilkan hasilnya. Seperti yang tertera pada output. Kemudian, output ini merupakan hasil pemanggilan function dengan 2 parameter saja, yaitu function penjumlahan dengan argumen 2 dan 5. Di sini, kita tidak memiliki parameter atau argumen yang ketiga. Oleh karena itu, angka 3 akan diisi default 8 sesuai yang telah ditentukan sebelumnya. Angka 1 akan menampung 2, angka 2 akan menampung 5, dan karena angka 3 di sini kosong, maka dia akan menampung nilai defaultnya, yaitu 8. Sehingga saat penjumlahan, akan melakukan penjumlahan angka 1 yaitu 2, angka 2 yaitu 5, kemudian angka 3 yaitu nilai default 8. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 5 ditambah 8 adalah 15, kemudian menampilkan hasilnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai function dengan dynamic parameter. Pada Python, function bersifat dinamis.
yaitu sebuah function dapat memiliki jumlah parameter yang bermacam-macam. Agar sebuah function dapat bersifat dinamis, kita perlu menambahkan tanda bintang pada parameter function tersebut. Berikut contoh function dengan nama rata memiliki parameter namanya adalah deret angka. Agar deret angka ini menjadi dinamis, kita perlu menambahkan tanda bintang ke nama parameter tersebut, sehingga namanya menjadi bintang deret angka. Berikut adalah contoh kode programnya. Di sini kita memiliki function rata dengan parameter deret angka dan ditambahkan simbol bintang sehingga parameter deret angka ini dapat menjadi dinamis atau dapat menampung nilai lebih dari 1. Pada saat pemanggilan function, di sini yang pertama kita memiliki 4 argumen, yaitu nilai 1, 2, 3, dan 4. Dan pada pemanggilan kedua, kita memiliki 5 argumen, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Mari kita coba jalankan. Output yang pertama menampilkan totalnya adalah 10 dan rata-ratanya adalah 2,5. Di sini, angka 1, 2, 3, dan 4 akan ditampung oleh deret angka, sehingga parameter deret angka ini menampung keempat angka tersebut. Di dalam function tersebut, di sini terdapat variabel total untuk menghitung total angka yang ditampung oleh deret angka. Kemudian jumlah angka untuk menghitung banyaknya angka yang ditampung pada deret angka. Awalnya, total dan jumlah angka diberikan nilai 0 karena belum tahu berapa total dan banyaknya angka yang ada di dalam deret angka. Kemudian, menggunakan perulangan untuk menghitung total angka yang ada di deret angka dan menghitung jumlahnya. Di sini perulangan dilakukan banyaknya angka yang ada di deret angka. Jadi, total nanti akan menghitung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Maka totalnya adalah hasil penjumlahannya yaitu 10. Kemudian jumlah angka akan menghitung banyaknya angka yaitu 1, 2, 3, 4. Sehingga jumlah angka pada pemanggilan pertama ini memiliki 4 angka. Maka dari itu saat menghitung rata-rata, totalnya adalah 10 sesuai dengan jumlah totalnya tadi, dan jumlah angka adalah 4 sesuai banyaknya angka yang ditampung pada deret angka. Maka 10 dibagi 4 adalah rata-ratanya 2,5. Pada pemanggilan kedua menampilkan totalnya adalah 35 dan rata-ratanya adalah 7. Di sini, pada pemanggilan kedua, kita memiliki 5 parameter, yaitu angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Kelima angka ini akan ditampung pada deret angka. Maka di dalam function, totalnya nanti akan menjumlahkan angka 5, ditambahkan 6, ditambahkan 7, ditambahkan 8, dan ditambahkan 9. Totalnya adalah 35. Kemudian jumlah angkanya ini akan menghitung jumlah banyaknya angka di dalam deret angka, yaitu 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka jumlah angka akan bernilai 5. Maka nanti saat
menghitung rata-ratanya, total dibagi jumlah angka, yaitu 35 dibagi 5, hasilnya adalah 7. Kita coba pemanggilan fungsi lainnya. Kita coba angka pertama yaitu misalnya 3, angka kedua misalnya 6, angka ketiga misalnya 5, angka keempat misalnya 2, dan angka kelima misalnya 9, dan angka keenam misalnya adalah 8. Di sini kita memiliki 6 argumen, yaitu 3, 6, 5, 2, 9, dan 8. Kita coba jalankan. Outputnya akan menampilkan totalnya adalah 33 dan rata-ratanya adalah 5,5. Di sini angka 3, 6, 5, 2, 9, dan 8 akan ditampung pada deret angka. Kemudian pada function rata, total awalnya 0 dan jumlah angka juga 0. Karena masih belum tahu berapa total angka yang ada di deret angka dan berapa banyaknya angka di dalam deret angka. Maka kita menggunakan perulangan ini untuk menghitung totalnya dan jumlah angkanya. Angka ini adalah pointer untuk menghitung iterasi. Lalu deret angka ini adalah range perulangan dilakukan. Deret angka ini akan menampung nilai sesuai dengan parameternya. Jadi perulangan akan dilakukan selama 6 kali sesuai dengan jumlahnya di sini. Pada iterasi pertama, total sama dengan total ditambah angka. Totalnya di sini adalah 0, kemudian ditambah angka pada iterasi pertama, yaitu 3. 0 tambah 3 adalah 3. Dan jumlah angka awalnya 0 ditambah 1, karena kita sudah menghitung 1 argumen. Jadi jumlah angka sekarang adalah 1. Seterusnya perulangan dilakukan seperti itu sehingga angka mencapai atas deret angka, jumlahnya 6. Jadi terdapat ada 6 iterasi sehingga nanti totalnya adalah 33 dan jumlahnya adalah 6. Kemudian ditampilkan totalnya yaitu 33. Kemudian menghitung rata-ratanya. Rata-rata total 33 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 5,5. Kemudian ditampilkan hasilnya. Rata-ratanya adalah 5,5 sesuai dengan outputnya. Jadi, dengan parameter dinamis ini, kita bisa memasukkan jumlah parameter yang berbeda pada step pemanggilannya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai function dengan return value atau dengan nilai balik, atau bisa disebut dengan non-void function. Sebuah function dapat menghasilkan nilai output dengan tipe data tertentu. Hasil nilai output tersebut dapat digunakan untuk operasi lainnya di luar function. Ciri function yang dapat menghasilkan nilai output adalah terdapat statement return di akhir kode function tersebut. Seperti ini contohnya. Berikut contoh function penjumlahan yang menghasilkan nilai output dari penjumlahan tersebut. Di sini pada kode ini kita memiliki function dengan nama penjumlahan dengan parameter angka 1 dan angka 2. Kode
program yang akan dieksekusi adalah penjumlahan angka 1 dan angka 2. Kemudian, function ini akan menghasilkan nilai output berupa hasil penjumlahan tersebut. Di sini, karena tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat, maka output dari function penjumlahan ini juga akan menjadi integer. Mari kita coba jalankan. Di sini output adalah 7. Kita memiliki variabel A dan B. A menampung angka 3 dan B menampung angka 4. Pada saat pemanggilan function, di sini kita menggunakan argumen angka 1 yaitu A atau 3, kemudian angka 2 yaitu B atau 4. Kemudian melakukan penjumlahan angka 1 yaitu 3 dan angka 2 yaitu 4. Maka hasilnya adalah 7. Kemudian 7 itu akan dikeluarkan oleh function penjumlahan melalui return hasil ini. Maka outputnya adalah 7. Kita coba pemanggilan lainnya. Misalnya di sini kita langsung saja tuliskan argumennya, misalnya 9 dan 4. Kita coba jalankan, maka hasilnya adalah 13. Di sini 9 ditampung angka 1 dan 4 ditampung angka 2. Kemudian di dalam function melakukan penjumlahan, hasil sama dengan angka 1 yaitu 9 dan angka 2 yaitu 4. Oleh karena itu hasilnya adalah 14. Kemudian akan dikeluarkan hasilnya, outputnya yaitu 14 melalui return hasil ini. Maka akan tampil output 13. Di sini kita juga bisa mengkombinasikan pemanggilan function itu dengan perintah lainnya. Misalnya menggunakan perintah print ini. Kita coba pemanggilan pertama dulu. Di sini akan menampilkan nilai A, B, dan hasil dari fungsi penjumlahan tersebut. Kita coba jalankan. Nah, di sini outputnya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 di sini diambil dari A, 4 di sini diambil dari B, dan 7 di sini merupakan hasil output dari function penjumlahan dengan parameter A dan B. Kita juga bisa melakukan operasi aritmatika dari nilai hasil function penjumlahan itu. Misalnya print penjumlahan A, B ditambahkan dengan 10 misalnya. Maka hasilnya adalah 17. Di sini didapatkan dari penjumlahan A, B, yaitu tadi hasilnya 7, 3 ditambah 4, kemudian ditambahkan 10. Jadi hasilnya adalah 17. Nilai yang dihasilkan dari function dengan nilai balik tersebut dapat dioperasikan dengan bilangan lain di luar function itu pada saat pemanggilannya. Ini adalah salah satu kelebihan function dengan nilai balik. Sekian materi pada video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.